Kawan aksi, kawan anti korupsi, pada saat ini saya kedatangan, atau saya yang mendatangi nih, katanya kita KPK. Ya, sama-sama saling Iya. mendatangi studio ini. Ini studio baru yang Iya. kita pertama kali baru datang, Pak Setio, ya. Betul, ya, luar biasa. Dan untuk program kali ini meja pimpinan kehadiran Ketua KPK. Apa kabar, Pak Setio? Terima kasih, alhamdulillah kabar baik. Kabar Ya, baik, Pak, ya. Siap. Siap. Gitu. Pak, gimana ceritanya sampai menjadi pimpinan KPK? Jalan hidup, pilihan, atau memang panggilan? Ya, semuanya pasti lewat proses ya. Persis. Dan proses itu menurut saya panjang juga gitu. Pertama memang di 2018 saya kan mengikuti proses seleksi waktu itu di sini. 2018. Ya, kemudian saya terima saat itu di Korsup, hampir 3 tahun lebih menjelang 4 tahun lah saya bertugas di sini. Nah, 4 tahun itulah yang mungkin mewarnai sedikit banyak. Kemudian saya bertugas kembali di luar, kembali ke institusi. Ke Sampai sampai kemudian ditugaskan di kementerian. Jadi memang saya beberapa kali ditugaskan di luar struktur, istilahnya seperti itu. Nah, pada saat di luar itulah saya merasakan bahwa ada keinginan untuk kembali ke sini. Oke. Gitu. Waktu itu saya sudah bersiap itu di 2023 sebenarnya. Tapi karena putusan MK, pimpinan menjadi 5 tahun, ya saya harus menunda, tapi saya mempersiapkan segala sesuatunya. Dan ya pastinya berdiskusi, kemudian belajar gitu dengan segala sesuatunya, mempersiapkan proses yang akan dilaksanakan di 2024. Lebih kurangnya seperti itu. Diikuti ya. Iya. Apa yang memanggil-manggil Pak Setio untuk kemudian rasa kayaknya saya harus ke rumah Ya itu pasti lagi? situasi, suasana, kinerjanya, lingkungannya, tantangannya gitu. Itu yang membuat saya kemudian merasakan bahwa sepertinya saya harus kembali gitu. Sepertinya saya harus bergabung kembali untuk melakukan sebuah kinerja yang tidak banyak dilakukan oleh orang lain lah, kira-kira seperti itu. Karena udah bertahun-tahun mengalami, Ya. sempat keluar, Ya. dan kayak ada kemudian panggilan Ya, lagi. terus kemudian juga pastinya ada kedekatan ya dengan internal, dengan pegawai-pegawai, ya dengan lingkungan, dengan rekan-rekan media gitu. Nah itu kelihatannya membuat sebuah perasaan saya rasanya ingin kembali gitu. Sekarang betul-betul kembali nih, Pak. Apa Ya. prioritas yang Pak Setio set ya untuk setidaknya setahun ke depan? Karena kalau kita lihat harapan terhadap KPK itu naik turun. Dan Iya, kita lihat di dinamika, awal-awal kan? itu tinggi sekali kan. Sempat turun dan ini agak naik. Apa prioritas yang Pak Setio? Ya, dinamika kan pasti ada seperti itu ya, gitu. Tapi kami berharap bahwa dengan pimpinan yang baru kami berlima ini, yang pertama kami kompak dulu, solid dulu. Oke, soliditas Gitu. itu ya. Ya, penting soliditas antar pimpinan. Karena saya menganggap bahwa sebuah kekompakan, sebuah soliditas maupun solidaritas pimpinan itu adalah modal daripada sebuah organisasi. Persis. Apalagi di sini kan pimpinannya ada 5, gitu. Jadi kalau kemudian arahnya berbeda-beda, tujuannya, kemudian targetnya, itu kan pasti nggak akan seirama. Betul. Ya, kalau misalkan ada sedikit banyak, itu jamak lah ya. Oke. Gitu. Tapi harapannya, yang prinsip, ya yang prinsip, yang menjadi tujuan pokok, yang menjadi tujuan utama itu menjadi sebuah target bersama. Ya, setelah itu baru pastinya adalah ya kami konsolidasi di internal, seluruh pegawai, hal-hal yang menjadi perhatian pegawai apa, itu kita pasti utamakan. berarti kedekatan sebelumnya itu kayak jadi nilai tambah ya, atau kemudahan Ya, bagi Pak Setio harapannya untuk sih bisa seperti itu. masuk ya. Iya, gitu. Makanya kami komitmen sama pimpinan tidak menjaga jarak, gitu ya. Kemudian mengembalikan kepada egaliter yang menjadi kekuatan daripada kantor ini, gedung ini, gedung Merah Putih Kebanggaan ini, gitu. Jadi ya hal-hal yang sifatnya mungkin dulu berjarak, ya kita buka aja, kita duduk sama-sama, ngobrol sama-sama, hal-hal yang perlu kita sampaikan, sampaikan, gitu. Jadi 2 Pak ya, 1
kesamaan dari pimpinan dari 5 tadi, soliditas. Yang kedua adalah konsolidasi di antara pegawai itu. Ya, saya yakin sebenarnya kalau dari internal menurut saya dari pegawai itu sudah luar biasa. Gitu. Artinya kebersamaan selama ini yang sudah terjalin antara mereka gitu itu. Ya, menurut saya sudah sangat luar biasa, sangat kompak lah, kira-kira seperti itu. Nah, cuman kan mungkin jangan sampai kemudian berjarak lah, khususnya dengan pimpinan, dengan siapapun lah, gitu. Nah, tujuan bisa dicapai itu biasanya kan ada ukuran, Pak Setio ya? Iya, pasti. Dan apa setidaknya yang menjadi patokan atau hal yang dikatakan ini tujuan tercapai? Iya, pasti kepuasan masyarakat. Kepuasan masyarakat. Iya, yang paling utama kan seperti itu. Kita berusaha bahwa apa yang menjadi harapan gitu ya, itu bisa kita capai dulu gitu. Jadi kalau misalkan yang menjadi harapan dari masyarakat tersebut kami bisa lakukan gitu, ya setidaknya itu memudahkan rangkaian kegiatan berikutnya gitu. Karena kalau ini terjeda kemudian masyarakat masih menganggap hal-hal yang kami lakukan itu belum maksimal, ya kami akan berusaha. Satu sisi lah, misalkan dari kegiatan pemberantasan itu kan ada pendidikan, kemudian ada pencegahan dan ada penindakan gitu. Nah, ini kan sebetulnya adalah rangkaian sebuah bagian yang tidak bisa dipisahkan antara satu dengan yang lain. Gitu. Mungkin penindakan masyarakat selalu menunggu apa sih aksinya gitu. Tapi juga kami berharap bahwa dari sisi pencegahan itu juga masyarakat bisa melihat bahwa upaya yang dikerjakan, langkah, tindakan, aksi semua yang dilakukan dari sisi pendidikan dan pencegahan itu juga sebenarnya bagian daripada upaya pemberantasan korupsi. Satu kesatuan. Iya, satu kesatuan tidak akan bisa dipisahkan gitu. Ya, meskipun dari sisi mungkin publikasi kurang menarik. Ya, buat kurang media menarik. Biasanya kalau pencegahan, pendidikan itu kurang. Gitu. Nah, sayangnya kan seperti itu. Padahal sebenarnya kegiatan yang dilakukan oleh dari sisi pendidikan maupun pencegahan itu sudah luar biasa, sudah banyak juga mempengaruhi, kemudian melakukan perubahan, memperlakukan perbaikan dan lain-lain. Itu menurut saya sudah banyak sekali. Gitu. Ya, jadi mohon juga masyarakat menilainya bukan hanya dari sisi penindakan tapi juga dari sisi pencegahannya juga, supaya seimbang lah. Betul. Gitu. Satu kesatuan lah itu. Satu kesatuan, tidak bisa dipisahkan. Tadi Pak Setio menyebut bahwa kepuasan masyarakat adalah salah satu ukuran yang menjadi tujuan. Nah, kalau dipetakan kepuasan masyarakat dari kacamata pimpinan KPK belakangan ini, apa yang mereka tunggu sebenarnya? Terakhir kan ada survei dari Litbang Kompas. Nilainya ada kenaikan lah gitu, lumayan signifikan dibanding yang lembaga sebelumnya dan lembaga yang lain gitu. Ya, tentu kami tidak berusaha berkompetisi dengan lembaga yang lain. Karena masing-masing pasti memiliki arah, tujuan, sasaran yang berbeda. Mungkin seperti itu ya, kami nggak paham dengan yang lainnya. Tapi prinsipnya bahwa yang kami lakukan ya dari sisi Komisi Pemberantasan Korupsi berusaha melakukan hal-hal yang sifatnya jangan cukup hanya optimal gitu ya, kalau bisa sampai maksimal. Gitu. Nah, itulah harapannya supaya masyarakat bisa semakin puas gitu. Ya, sekali lagi kepuasan diukurnya bukan hanya penindakan saja, tapi secara bulat lah, secara utuh. Pendidikan dan pencegahan tadi. Iya, gitu betul. Harapannya seperti itu. Salah satu yang menjadi harapan atau yang ditunggu-tunggu publik itu biasanya kan ada kasus-kasus besar tuh. Dan di KPK kan selalu ditunggu nih. Nah, menghadapi dalam tanda petik tekanan ya, dalam kita melihat positifnya harapan lah publik terhadap itu, dan menghadapi dinamika di internal sendiri. Memadukannya gimana Pak Setio supaya bisa masyarakat mendapatkan kepenuhan harapannya? Pastinya begini, penanganan sebuah perkara ini kembali kepada penindakan. Berarti kan? Karena publik biasanya menunggu-nunggu itu. Ya, prinsipnya sebuah perkara kan dibangun berdasarkan proses pembuktian. Gitu. Nah, proses pembuktian itu kan pasti ada tahapan-tahapan yang dilakukan dari mulai penyelidikan, bahkan mulai dari penerimaan sebuah pengaduan masyarakat. Gitu. Itu ditelaah,
diproses, dikaji, dipelajari sampai kemudian meningkat di sisi penyelidikan. Kemudian penyelidikan mereka melakukan apakah sifatnya tertutup, terbuka gitu, sampai kemudian tahap berikutnya manakala memang tahap itu disetujui oleh pimpinan untuk dinaikkan. Tentu berdasarkan bahwa alat buktinya memadai. Cukup. Itu. Karena apa? Ya, proses yang dilakukan pasti kami harus memperhitungkan bahwa sesuai dengan undang-undang yang ada, kewenangan yang ada. Yang pertama, apakah ini memang kewenangan daripada KPK, gitu. Nah, kemudian bagaimana dengan pembuktiannya, alat buktinya, dokumennya, kemudian keterangan mungkin ada saksi, ada mungkin surat-surat dan lain-lain. Nah, itu yang dikumpulkan lah. Nah, itulah yang kemudian diproses. Jadi setelah itu semuanya lengkap, barulah menjadi sebuah perkara. Kira-kira seperti itu. Dan itu rangkaiannya panjang. Masyarakat biasanya menunggu-nunggu. Iya, ya mau tidak mau kami sebut dengan istilahnya membangun sebuah kasus kan, atau case building atau building case kan. Jadi ya mau tidak mau seperti itu pasti ada butuh waktu ya, butuh proses. Karena nggak mungkin hanya berdasarkan masyarakat mengadu 1-2 hari kemudian diproses. Nah, kecuali kasus-kasus yang penyelidikan tertutup atau masyarakat sering sebut dengan istilah OTT, ya itu beda. Itu pun juga nggak bisa sesaat juga. Ada tahapan juga yang ya pastinya dilakukan benar-benar secara silent, tertutup, gitu, nggak banyak orang tahu, gitu sampai kemudian membuahkan sebuah hasil. Gitu. Dan itu biasanya menumbuhkan yang tadi harapan masyarakat terpenuhi itu. Nah, citra positif kan salah satunya kan tadi diukur dengan survei, dengan sejumlah indikator ya. Dan kalau kita melihat apa yang diharapkan masyarakat itu tinggi sekali, Mbak. Iya, betul. Nah, memenuhi itu di tengah ada yang menganggap kewenangan KPK sekarang kan agak berkurang nih. Itu gimana, Pak? Tingginya harapan tapi kayak tenaganya agak dikurangin. Ya, sebenarnya kalau dari sisi kewenangan sih kami melihatnya ya, gitu. Dengan adanya Undang-Undang 2019 itu memang ada beberapa yang sedikit dikurangi. Tapi sisi lain juga sebenarnya dari sisi kewenangan tidak jauh berbeda, gitu. Dari sisi kewenangan penyadapan, gitu, kemudian melakukan penyitaan dan lain, nggak ada perubahan. Menurut saya justru di Undang-Undang 2019 lebih spesifik ada kewenangan melakukan eksekusi. Itu yang sebelumnya itu belum ada, gitu. Nah, dari sisi nggak ada. Cuma mungkin yang sedikit membedakan adalah pegawai KPK itu masuk dalam rumpun eksekutif. Itu yang membedakan. Tapi kalau dari sisi kewenangan lain-lain, menurut saya ya yang pernah bertugas di sini apa semuanya menurut saya sih benda banyak berubah. Ya, banyak berubah. Jadi Pak Setio melihat sisi positif dari situ. Hanya artinya ruang begini, di eksekutif itu tadi. Artinya begini ya. Lebih baik kalau saya tidak terjebak kepada urusan itu. Gitu. Lebih baik kita bekerja saja secara maksimal, gitu. Apa yang bisa dikerjakan. Justru menurut saya yang penting adalah seperti perubahan undang-undang tentang korupsi itu sendiri, gitu, di mana sebenarnya belum mengatur tentang masalah trading in influence. Nah, kemudian korupsi di sektor swasta dan beberapa hal lain yang diatur dalam ANKEK. Nah, itu menurut saya yang paling penting. Itu di undang-undang. Iya, daripada kita terjebak di urusan ini, gitu, malah nanti akhirnya tidak fokus terhadap pekerjaan, gitu. Lebih bagus kita fokus saja urusan pekerjaan kita lakukan, gitu. Yang lain-lain, yang tadi yang saya sampaikan itu yang menurut saya paling penting, gitu. Supaya kemudian kewenangan-kewenangan yang ada, ya bisa melakukan penyelidikan terhadap sektor swasta, yang tadi saya sebut masalah pengaruh jabatan, trading influence tadi ya. Itu menurut saya lebih harus prioritas ya. Gitu. Pengelompokan di rumpun eksekutif tadi ada nilai kurang atau lebihnya, Pak? Ya kalau
makanya saya sebutkan bahwa saya tidak mau terjebak di urusan seperti itu, ya, karena itu kan merupakan produk politik. Ya. Hukum Yang itu sudah kan, disepakati ya. Iya, sudah sepakati. Gitu. Kalau memang ada perubahan, ya kita pasti menyesuaikan. Kami ini kan pelaksana saja kan, gitu. Pelaksana dari sebuah rumusan undang-undang, kira-kira seperti itu. Nah, dari pelaksana rumusan undang-undang, pasti kami tidak mungkin kemudian melanggar undang-undang itu sendiri. Kira-kira begitu. Kembali ke prioritas yang Pak Setio tadi sebut soal soliditas di antara pimpinan sama konsolidasi di internal. Sejauh mana konsolidasi di internal ini memberi dampak yang besar? Karena kalau lihat dari perspektif publik, konsolidasi dan soliditas ini memang yang diharapkan sehingga tujuannya itu bisa sama-sama dilakukan. Iya, kalau di dalam menurut saya udah bagus sekali. Bagus. Iya, udah luar biasa lah ya. Banyak sekali kinerja yang sudah dilakukan oleh seluruh pegawai sesuai dengan kewenangannya masing-masing, sesuai dengan bidangnya masing-masing, dengan segala keterbatasan pastinya. Kenapa saya bilang keterbatasan? Sumber daya manusia yang ada di KPK ini kan jumlahnya tidak banyak. Ya, kembali kepada jadi yang disebutkan bahwa masyarakat tuntutannya sangat tinggi sekali. Itu sedangkan dari sisi jumlah ya tidak terlalu 1.800 sekian itu menurut saya jumlah yang sedikit gitu dibandingkan dengan misalkan kita bandingkan dengan lembaga yang lain gitu ya, dengan kementerian atau apa segala macam itu menurut saya dengan harus mengawasi semua provinsi, semua kementerian, lembaga secara nasional lah. Bahkan swasta nanti. Iya, itu menurut saya beban yang diemban oleh pegawai KPK ini sangat sungguh luar biasa, gitu. Jadi dengan kondisi mereka yang sekarang sudah banyak melakukan aksi di lapangan, melakukan banyak segala kreasi, inovasi dan ide yang sudah banyak dikembangkan, itu menurut saya sudah luar biasa. Ya, cuma pastinya ya dengan keterbatasan itu kita nggak kemudian hitung-hitungan lah, gitu. Apapun semuanya dilakukan. All out ya. Iya, semuanya all out kok gitu, maksimal. Nah, satu masa di KPK itu punya kekuatan yang sangat besar dari civil society dan media. Dan belakangan agak kendor nih, Pak. Apa setiap punya bayangan nggak bisa memadukan? Karena itu menurut saya energi yang positif dan itu kayak memberi. Kayak meskipun pegawainya 1.800, tapi kalau masyarakat dan civil society ada di belakang, itu kan rasanya... Iya, betul. Itu kami merasakan, kami juga berkomitmen dengan pimpinan untuk bisa, ya istilahnya, yang pertama pasti kan karena kemarin itu berjarak ya. Nah, kami sekarang berusaha untuk mendekat gitu. Nah, mendekat ini kan pasti juga butuh proses dan cara. Persis. Gitu. Ya, tapi saya sampaikan, ya contohlah seperti kemarin kedatangan Pak mantan pimpinan yang dibawa oleh Pak Abraham Samad, gitu ya kami terima, gitu. Itu bagian daripada sebuah informasi, masukan, gitu. Terus kemudian juga ada diskusi di situ, ya satu-satu nanti. Cuma kan sisi lain juga pekerjaan yang sifatnya internal juga harus kami selesaikan. Jadi bagi-bagi, makanya paralel saya harus paralel semuanya. Ya, cuma kan kami sampaikan sama pimpinan adalah hal-hal yang sifatnya misalkan rutinitas gitu, nggak harus misalkan 5 pimpinan harus menghadapi. Makanya waktu kedatangan yang hari Jumat kemarin, karena ada pimpinan yang lain sudah terjadwal, silahkan yang bisa ketemu. Nah, gitu. Jadi semuanya berjalan, semuanya selesai. Nah, dengan begitu ya mudah-mudahan semuanya bisa merasakan bahwa ya kami menerima mereka. Gitu. Keterbukaan, kebersamaan, mendekat lagi itu deh. Pastinya begitu. Nah, untuk jalan atau tugas yang demikian besar tuntutannya dan mungkin ada ketegangannya di situ. Prinsip hidup apa yang Pak Setio pegang itu untuk bisa tetap tenang? Ini saya dari tadi lihat ketenangan yang luar biasa. Ya, kalau soal itu sekali lagi kami kan berlima ya. Istilahnya kalau peribahasa itu ringan sama dijinjing gitulah. Berat sama dipikul. Iya, berat sama-sama dipikul lah. Segala sesuatunya kami diskusikan, ngobrol. Gimana nih gitu kira-kira ada pekerjaan seperti ini. Gitu. Jadi
saya bukan menempatkan diri sebagai seorang ketua. Bukan one man show gitu. Ya, itu yang sering saya sampaikan, saya tidak mau one man show. Saya sifatnya hanya koordinator aja, gitu. Segala sesuatunya punya hak yang sama, gitu, untuk menyampaikan ide apa semua. Nah, itu kita bahas, kami bahas segala sesuatunya. Ya, kalau misalkan sama-sama pahit, kita carikan manisnya, gitu. Kalau misalkan sama-sama manis, kita bagi-bagi, gitu, supaya sama-sama enak, gitu. Jadi beban pekerjaan yang menjadi tanggung jawab kami itu supaya bisa selesai, intinya seperti itu. Untuk kasus-kasus besar, biasanya ada tekanan-tekanan atau desakan atau ada mungkin juga semacam konflik gitu untuk mengatasinya. Ya kan ada 5 orang. Ngobrol Pak ya? Iya, misalkan, mohon maaf saya sebut A lah, si A gitu. Wah ini jangan, tapi yang lain kemudian ini harus dan sebagainya. Itu kan sistem kolektif kolegial itulah yang menguntungkan kami. Gitu. Meja pimpinan ada di situ tuh ya. Gitu. Acara jadi ini sebenarnya. Nggak perlu kemudian khawatir. Ya masing-masing kan punya hak untuk berpendapat apapun ya. Dengan apalagi kami ini menurut saya ya sedikit banyak lengkap lah dengan background yang macam-macam. Ya bisa memberikan argumentasi, perspektif bisa yang berbeda-beda. Iya, gitu. Kenapa begini, kenapa begitu, gitu. Itu merupakan menurut saya adalah sebuah kekuatan. Ya, banyak mendengar tadi Pak ya. Iya, gitu. Lalu memberikan ruang untuk perspektif yang berbeda. Iya, pastinya beda-beda lah, gitu. Nggak akan mungkin dengan latar belakang yang berbeda, pendapatnya bisa sama kan, gitu. Dengan pengalaman, dengan kemudian banyak background yang beda-beda gitu-gitu ya pasti ya pendapat yang disampaikan ini kenapa begini kenapa begitu. Jadi kami juga sampaikan kepada pegawai ya begininya seperti ini sebuah keingintahuan dari seorang pimpinan untuk lebih mendalami sebuah permasalahan dan akan mencarikan sebuah solusinya atau mungkin endingnya akan seperti apa. Gitu. Ya berbagi tadi ringan sama di jinjing. Berat sama-sama dipikul. Iya. Kalau menjaga keseimbangan dalam konteks hidup yang keseharian gimana Pak? Olahraga kah atau punya hobi tertentu? Kalau lihat dari sepatunya kayak pelari nih Pak. Ya salah satunya seperti itulah olahraga ya. Olahraga Pak. Iya minimal jalan gitu tapi di saat waktunya cukup paling nggak lari. Gitu. Rutin lah. Ya dalam 1 minggu pasti ada lari lah. Saya gunakan untuk itu sebagai sebuah apa ya? Yang pasti kan bakar kalori kan. Gitu. Biasa intake-nya banyak dibakar di situ. Supaya bakar kalori. Kemudian yang kedua kan pingin sehat juga. Gitu. Artinya kehidupan paling nggak harus seimbang lah. Gitu. Karena ada keluarga, kemudian ada apa istilahnya habit kita, olahraga gitu kira seperti itu. Saya sebenarnya hobinya sepeda, cuman karena sudah di Jakarta, ya sepeda dan lari ya saya hobi. Karena Jakarta mirip kita punya hobi. Ya karena sudah padat, ya lebih bagus saya jaga-jaga lari aja, slow running aja lah gitu. Gitu yang penting dapat keringat. Kira-kira begitu. Kalau buku atau tokoh yang jadi pedoman atau pegangan Pak Setio selama ini ada? Ya kalau buku sih saya lebih suka buku-buku yang pertama agama. Ya meskipun saya istilahnya tidak terlalu menguasai lah ya gitu. Tapi makanya perlu belajar Pak. Iya makanya banyak baca gitu kan. Karena tokoh-tokoh agama itu kan biasa banyak menginspirasi lah. Betul. Ya yang kedua buku-buku motivasi. Ya itu juga bagus ya karena menurut saya hal-hal yang orang lain sudah lakukan, orang lain bisa, orang lain mampu. Setidaknya itu bisa memberikan pengaruh lah, gitu. Oh caranya seperti itu, caranya kemudian mungkin modelnya harus bagaimana. Nah kita mungkin sedikit banyak ya memodifikasi, meniru dan memodifikasi. Tapi gitu. Dari orang yang sudah melalui dengan rentang waktu yang panjang, gitu. Buku motivasi kekuatannya di situ sih. Bagusnya lagi kalau buku itu kemudian dicoret-coret. Ya, saya melakukan hal yang sama Pak. Biasa ingatannya lebih lama kalau kita kadang-kadang kita terbatas kan. Ya coret. Kemudian satu sisi saya memanfaatkan gadget saya juga, ada yang istilahnya bahasa saya itu ini apa?
ada ide-ide mendadak lah. Oh, gitu langsung saya tulis gitu. Pakai apa bisa, Pak? Ya. Di apa? Aplikasi atau di? Di aplikasi. Ya. Okay. Gitu kita pakai aplikasi untuk mencatat segala sesuatu yang karena kalau nggak dicatat saya yakin hilang. Saya melakukan juga. Saya punya WhatsApp group yang anggotanya cuma saya doang. Oh, jadi ada ingatan apa gitu, misalnya itu saya catat nih. Tadi beberapa pokok yang ketemu di jalan tuh saya tulis di situ. Jadi ada recordnya tuh. Betul itu. Bener Pak, yang Pak Setio lakukan. Karena kalau sudah kita tunda sepersekian detik, hilang itu kan hilang. Dan kita mencoba mengingat lagi apa itu ketemu. Butuh waktu, butuh proses. Dan waktu kosong biasanya saya buka lagi tuh WhatsApp guru yang saya sendiri. Betul. Lihat, oh pernah mencatat ini dan sebagainya. Itu. Dan buku katanya juga return of investment-nya paling tinggi. Iya, betul. Karena kita menyerap pengetahuan orang bertahun-tahun dalam waktu yang pendek. Mereka menulis itu kan pada ada survei, ada macam-macam yang ya pastinya tidak tiba masa begitu saja lah. Dia mencerna, mengolah dalam waktu yang cukup panjang. Iya, terakhir Pak, harapan terkait dengan tadi ya, bagaimana tujuan akan dicapai, menerapkan harapan masyarakat juga sebagai titik yang tinggi gitu ya. Terus harapan sendiri Pak Setio sebagai ketua dan pimpinan KPK terhadap pegawai, terhadap Dewas dan juga masyarakat sendiri apa Pak? Ya pastinya kami berharap bahwa keinginan terbesar saya yakin seluruh masyarakat Indonesia adalah korupsi itu semakin berkurang, gitu. Bahkan kalau perlu, ya nggak ada lah. Ini Pak, KPK harus mati ini Pak. Kalau KPK mati berarti korupsi kan nggak ada sebenarnya. Iya, harusnya tujuannya seperti itu ya. Gitu. Itu menurut saya paling utama. Mungkin butuh waktu, butuh proses, tapi setidaknya secara bertahap. Tahapannya. Ya, secara bertahap. Apalagi kan dari sisi pimpinan negara ini berkali-kali menegaskan mulai dari beliau pada saat di Senayan dulu ya di 20 Oktober itu ya. 20 Oktober pelantikan. Harapannya itu merupakan bola salju yang bergulir lah. Setelah itu betul-betul memberikan pengaruh dampak kepada seluruh pejabat, kepada seluruh penyelenggara negara, kepada seluruh masyarakat ya. Untuk melakukan banyak hal-hal yang mungkin sebelumnya itu dianggap sebagai sebuah hal yang biasa menjadi betul-betul itu adalah hal yang memang tidak patut untuk dilakukan. Gitu. Ya. Terima kasih Pak Setio. Baik, untuk terima kasih. Ngobrolnya di meja pimpinan. Siap. Untuk mempercakapkan beberapa hal yang baru kita ketahui. Ternyata Pak Setio ini membaca buku dengan mencatat. Nah itu menjadi ingatan lebih panjang Pak, dan punya aplikasi yang mencatat ide-ide yang sambil jalan itu. Itu ruang yang baik untuk mengkekalkan ingatan juga Pak ya. Kadang-kadang kita lupa. Betul. Dan kapan-kapan kita perlu lari bareng di GBK atau sepeda. Boleh. Pak Setio. Hari Jumat nanti kalau mau lari bersama. Ketemu. Kantor saya deket soalnya. Siap. Di kantor saya biasanya Kamis. Kamis ya? Kamis sore. Tapi biar 2 kali juga Jumat ketemu juga. Iya. Kalau perlu tiap hari lah lari itu. Biar sehat. Betul. Kesehatan adalah fondasi buat kita berpikir jernih, Pak. Betul. Nggak ada gunanya kalau kita nggak sehat. Betul. Gitu. Makanya, habis disehatin. Kawan Aksi, terima kasih waktunya untuk menyimak obrolan saya dengan Pak Setio. Baik, semoga harapan kawan Aksi bisa terpenuhi dengan langkah-langkah yang lebih tertata, lebih konsisten dari KPK. Terima kasih Pak Setio. Terima kasih. Selamat pagi. Sampai ketemu lagi. Sampai ketemu lagi.